Saya Nurisani Hafsa Tarihoran akan membahas materi mengenai venture capital atau lebih dikenal sebagai modal Ventura. Mungkin sebelumnya Anda pernah membaca berita online, Tokopedia dikabarkan baru saja mendapatkan tambahan modal sebesar 1,9 triliun. Sementara perusahaan transportasi online Gojek bersiap menerima suntikan dana 13,3 triliun. Padahal kita tahu jelas kedua perusahaan tersebut tidak memiliki aset fisik sebesar itu. Tidak punya toko, tidak punya barang dagangan, tidak punya motor-motor untuk antar pesanan makanan kita. So, dari mana mereka mendapatkan suntikan dana itu? Jawabannya tentu saja dari modal Ventura. Jadi, apa itu modal Ventura atau yang lebih dikenal sebagai venture capital? Venture capital adalah modal patungan dalam bentuk uang yang disalurkan kepada perusahaan baru atau startup yang potensial dan sedang berkembang. Biasanya diberikan kepada perusahaan baru yang memiliki ide inovatif, namun masih terlalu kecil untuk mendapatkan bantuan modal dari perbankan atau akses pasar modal. Sedang venture capitalis sendiri adalah institusi profesional yang kemudian akan mengumpulkan dana investor untuk disertakan dalam pembelian saham-saham perusahaan baru tersebut, yang tentunya harus punya produk atau modal bisnis yang inovatif dan membutuhkan modal besar dan cepat untuk berkembang. Selain membeli saham, perusahaan venture capital ini juga akan terus melakukan monitoring untuk melindungi serta menaikkan nilai investasi mereka. Hingga pada akhirnya mereka akan menjual kembali saham-saham yang telah dimiliki untuk mendapatkan capital gain. Ada 3 skema pembiayaan modal Ventura, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama disebut sebagai equity financing atau penyertaan modal langsung, berupa pembelian langsung semua saham milik perusahaan baru. Yang kedua disebut sebagai semi-equity financing atau penyertaan modal tidak langsung, biasanya melalui pembelian obligasi atau surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan startup tersebut. Yang ketiga disebut sebagai sistem bagi hasil, tidak harus ada penyertaan saham, tapi tetap mendapatkan bagi hasil. Lalu, bagaimana proses cara kerja venture capital itu? Siklus kerja venture capital terdiri dari 4 aktivitas utama. Yang pertama adalah fundraising. Awalnya perusahaan venture capital akan mencari investor-investor baru yang mungkin tidak cukup puas dengan instrumen investasi yang ada saat ini. Misalnya dari dana pensiun, perusahaan asuransi, dana abadi pendidikan, atau konsorsium perbankan, atau mungkin individu-individu yang kelebihan uang dan bingung mencari investasi. Setelah dana terkumpul, kemudian masuk ke tahap yang kedua disebut sebagai tahap investing. Pada tahap ini, perusahaan venture capital kemudian akan mencari perusahaan-perusahaan baru yang punya potensi untuk berkembang dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang jauh lebih baik tentunya daripada deposito atau investasi pasar modal. Tahap berikutnya adalah tahap managing, di mana perusahaan venture capital bisa saja kemudian duduk menjadi salah satu jajaran manajemen dalam perusahaan baru tersebut. Nah, untuk memastikan tentunya agar investasi mereka terus berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang. Ketika perusahaan tersebut sudah mencapai nilai puncak, tibalah saat yang paling penting, yang paling ditunggu-tunggu oleh semua perusahaan venture capital itu, yaitu fase harvesting atau panen. Panen ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menjual pada venture capital yang lebih besar, merger atau akuisisi dengan perusahaan lain, atau melalui penawaran saham perdana atau IP. Bu, saya mau nanya, kalau saya mau buka kolam lele, bisa nggak pakai perusahaan venture capital? No. Perusahaan model Ventura tidak akan tertarik dengan bisnis seperti itu. Biasanya, perusahaan model Ventura akan mencari perusahaan-perusahaan baru yang punya inovasi disruptif. Apa itu inovasi disruptif? Inovasi disruptif adalah inovasi yang punya peluang untuk menciptakan pasar baru atau menggantikan produk-produk konvensional yang selama ini sudah ada di pasar. Jelas, berternak lele bukan masuk kategori bisnis konvensional. Tapi kalau kamu bisa melakukan riset untuk membuat lele kamu jadi sebesar ikan lumba-lumba, misalnya dalam waktu kurang dari seminggu, mungkin akan ada perusahaan venture capital yang akan menggantikan modal kamu.
Itulah sebabnya kenapa perusahaan-perusahaan venture capital lebih tertarik mencari perusahaan yang bergerak dalam bidang produk teknologi baru, inovasi aplikasi berbasis online, pengembangan obat-obatan, teknologi kedokteran, dan sebagainya. Bukan hanya produk yang inovatif, tapi juga model bisnisnya yang punya potensi high growth dan scalability yang besar. Scalability artinya mudah ditingkatkan skalanya untuk menjadi lebih besar lagi. Mungkin Anda pernah mendengar orang paling kaya, yaitu Jack Ma. Dulu beliau mempunyai ide gila untuk membuat platform jual beli online di Cina yang ia beri nama Alibaba. Pada tahun 1999 hanya punya 18 karyawan, hingga akhirnya pada tahun 2000 perusahaan venture kapitalis SoftBank menyuntikkan dana sebesar 200 miliar. Wow. Pada tahun 2014 Alibaba melakukan IPO senilai 270.000 triliun dan menjadikan Jack Ma sebagai orang terkaya di dunia. So, buat kamu yang juga punya ide bisnis gila, jangan cuma bisa bermimpi. Segera bangun dan eksekusi ide bisnis kamu. Buat bisnis plan yang meyakinkan dan terus semangat promosikan bisnis kamu kepada para calon investor tentunya.